kita buka di kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Yang sudah mendapatkannya katakan amin, yang belum mendapatkannya katakan aman. Aman. Amin. Aman, nggak ada Alkitab. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhannya. Terdapat dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita perlu tahu bahwa di sini kita diingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini ayat ini sebelumnya dikatakan kepada Timotius. Jadi kita perlu tahu bahwa Timotius ini adalah orang yang masih muda seperti kita. Dia diutus Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka firman ini diberikan kepada Timotius. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, di sini kita diingatkan untuk jadi teladan bagi orang-orang percaya. Tapi saya yakin kita jangan hanya bagi orang-orang percaya, tapi bagi orang-orang yang belum percaya kita juga harus jadi teladan. Teladan itu jadi orang yang berdampak dalam segi positif ya, bukan negatif. Jadi di sini kita diajarkan untuk menjadi teladan. Tapi kata teladan ini dalam firman Tuhan ada beberapa nih. Kita harus jadi teladan seperti apa? Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataanmu. Nah, maksudnya dalam perkataan ini tuh seperti apa sih? Nah, kita anak Tuhan pasti tahu jadi teladan dalam perkataan itu ya seperti kita tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengucapkan hal-hal yang berkat, hal-hal berkat yang boleh orang terima gitu loh. Ya, seperti contohnya kayak misalnya ketika misalnya kita beribadah, sering kan Pak kalau misalnya di akhir ibadah itu pamora doa berkat. Nah, itu kalau itu contoh besarnya, tetapi contoh kecilnya ya kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat perkataan kita ngomong sama orang udah bener belum, kita ngomong sama orang udah jadi berkat belum. Apa kita perlu sadari bahwa terkadang perkataan kita itu menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Walaupun sebenarnya hal yang sepele, tapi tanpa kita sadari kita tidak menjaga perkataan kita. Jadi di sini hal yang pertama kita perlu ingat dalam kehidupan kita dan untuk menjadi teladan yaitu kita jaga perkataan kita. Itu yang pertama, dalam perkataan, dalam tingkah lakumu. Nah, dalam tingkah lakumu ini seperti apa sih? Saya lupa kasih tema ya teman-teman. Tema kita pada malam hari ini tuh menjadi anak muda yang keren di mata Tuhan. Nah, menjadi anak muda yang keren di mata Tuhan ya ini poin-poinnya. Jagalah dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Itu yang Timotius lakukan. Saya mau jelaskan secara singkat, Timotius ini orang yang bekerja sama dengan Paulus untuk melayani Tuhan. Dia diutus Tuhan untuk melayani Tuhan untuk dalam pekabaran Injil, dalam hal-hal dan dalam hal-hal yang positif dan rohani. Dan kita perlu tahu bahwa Timotius itu adalah memiliki keluarga yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa contoh dalam kitab ini Timotius, di mana Timotius diajarkan untuk, walaupun dia masih muda, tetapi dia harus bukan dituntut untuk menjadi teladan, tetapi memang sebuah keharusan kita sebagai anak Tuhan harus jadi teladan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus jadi teladan. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku. Ini yang terutama di dalam tingkah laku. Susah untuk kita mencerminkan kalau kita anak-anak Tuhan menjaga tingkah laku. Banyak orang-orang yang di luar sana tuh ngakunya anak Tuhan nih, tapi tingkah lakunya nggak sesuai. Mungkin ya secara garis besar kita melihat ada orang yang melayani di mimbar, wow hebat. Tetapi ketika di luar mimbar, di luar gereja, dia melakukan hal yang bukan mencerminkan anak Tuhan. Nah, kita yang hadir di tempat ini, yang hadir dalam Zoom, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa meneladani apa yang Timotius lakukan, yaitu tingkah laku.
tingkah laku yang seperti apa sih Kak? Kok jadi kakak sih? Ke bawah ini, ke bawah. Maksudnya tingkah laku yang seperti apa nih? Gak jauh-jauh, ya udah. Ingat 9 buah Roh Kudus. Ya, kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, lemah lembut. Nah itu tingkah laku yang harus kita lakukan. Dalam keseharian hidup kita udah sabar belum sih? Terkadang ketika kita menemui banyak orang, ada hal-hal yang menjengkelkan kita, di situ kita diuji, kita sabar nggak sih ngadepin itu? Itu perlu kita cross check dalam diri kita. Nah, yang ketiga, dalam kasihmu. Kasihmu ini seperti apa sih? Kasihmu itu ya, jadi teladan dalam kasihmu itu ya, kita harus bisa mengasihi seseorang itu dengan tulus. Tidak hanya dengan orang yang kita kenal, tetapi orang-orang yang gak kita kenal pun kita harus memberikan kasih kita. Itu yang dinamakan kasih. Kalau Tuhan bisa mengasihi kita, manusia, kenapa manusia juga tidak bisa mengasihi manusia? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun kita nggak kenal, maupun bahkan orang yang dikenal aja, kalau misalnya menyakiti hati kita, kadang kita udah ada rasa jengkel, kesel, tapi di situ kita diuji gitu loh. Kita masih bisa naruh kasih nggak ketika kita dibuat kesel sama mereka, atau kita dibuat sakit hati sama mereka? Kita masih bisa menaruh kasih nggak sama mereka? Terkadang sulit sekali. Apalagi kalau misalnya mereka menyakiti walaupun dalam perkataan, tetapi hati kita tuh sangat teriris. Itu sulit sekali mengampuni. Jujur ya teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang menyakiti teman dalam tingkah laku atau dalam perkataan, mungkin beberapa hanya bisa memaafkan, tapi sulit untuk mengampuni. Tapi dalam firman Tuhan kita diingatkan, kalau kita mau diampuni, kita harus bisa mengampuni. Kalau Bapa kita yang di surga bisa mengampuni kita juga harus bisa mengampuni sama kita manusia. Oke, itu dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Ini kita kaum muda ya, diajarkan maksudnya dalam kesetiaan ini nggak cuma setia dengan pasangan. Ya, saya nggak tahu ya teman-teman punya pasangan atau enggak ya, saya nggak tahu pribadi teman-teman. Atau masih jomblo atau memang di antara punya pacar. Saya nggak tahu, tetapi di sini diajarkan jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Setia ini nggak hanya setia dengan manusia. Kalau kita bisa setia sama manusia, kita harus juga bisa setia dengan Tuhan. Tetapi yang jadi utama adalah kita setia dulu sama Tuhan. Kalau kita udah setia sama Tuhan, pasti kita setia dengan manusia. Nah, kalau setia di dalam Tuhan ini saya beri contoh ya. Kalau kita setia sama Tuhan, pasti kita membaca firman. Kalau kita setia sama Tuhan, kita pasti berdoa. Sekarang saya tanya sama teman-teman, sudahkah kita melakukan baca Alkitab, berdoa, saat teduh? Ketiga hal itu sudahkah kita melakukannya? Setia itu juga kita diajarkan untuk setia sama Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar untuk setia sama Tuhan. Gak usah ribet-ribet lah. Minimal dalam sehari itu kita bisa baca firman. Kita bisa berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Ya memang sulit secara manusia ya, apalagi kalau misalnya udah terjun di dunia kerja, di dunia yang udah ada bisnisnya, atau mungkin udah punya kegiatan, atau banyak hal yang dilakukan dalam sehari itu. Tetapi kita harus usahakan bahwa kita masih punya Tuhan. Kita hidup itu bukan hidup untuk kita, tapi hidup untuk Tuhan. Amin. Nah, itu dalam kesetiaan. Selanjutnya yang kelima, jadilah teladan dalam kesucianmu. Kesucian ini berbicara tentang kekudusan ya. Terkadang banyak orang yang menilai bahwa kekudusan itu menjaga jarak dengan laki-laki, atau kita nggak boleh terlalu dekat sama laki-laki karena takutnya bagaimana atau bagaimana. Salah, sebenarnya bukan hal itu yang menjadi utama dalam menjaga kekudusan. Saya mau ingatkan bahwa jaga kekudusan itu cuma satu, hati. Kekudusan yang perlu kita jaga itu hati. Kalau hati kita baik, kalau hati kita tulus, pasti segala apapun yang kita lakukan juga tulus. Tapi kalau misalnya kita sosokan menjaga kekudusan dengan laki-laki, atau kita jaga jarak dengan laki-laki, belum tentu hatinya itu kudus. Belum tentu pikirannya kudus.
Jadi kita diajarkan menjaga kekudusan itu yang utama hati. Seperti di ayat firman apa yang saya lupa, terdapat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, biar saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi yang utama dalam jaga kekudusan itu cuma hati. Sekarang coba cek sama diri teman-teman, apakah kita udah menjaga hati untuk Tuhan? Gak usah jauh-jauh lah jaga hati manusia, jaga hati pasangan. Udah belum kita jaga hati sama Tuhan? Karena kita anak-anak Tuhan harus mencerminkan bahwa kita anak-anak Tuhan, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani apa yang menjadi karakter Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada tidak lama-lama, singkat saja, tetapi saya percaya ini teman-teman bisa mengambil maknanya. Yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa walaupun kita muda, jangan merasa diri kita itu belum pantas untuk jadi teladan. Justru karena masih muda ini, harusnya kita yang membangkitkan rasa gairah kita untuk bisa jadi teladan dengan orang-orang di sekitar. Bukan karena ingin dipuji, wow, ternyata anak Tuhan tuh kayak gini ya, mereka hebat, mereka luar biasa. Enggak. Tetapi yang menjadi utama yaitu kita tulus sama Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak usah lihat orang-orang yang di luar sana yang hidupnya nggak benar, atau mereka hidupnya tidak lurus, tidak menurut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita coba cek sama diri kita udah belum melakukan hal itu, kita udah belum melakukan kebenaran firman Tuhan, kita udah belum berdoa, kita udah belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita udah belum jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kalau kita udah melakukan 5 hal itu, wow, itu luar biasa banget. Ada pasti perubahan yang kita terima. Bukan saya bukan merasa saya itu paling benar atau saya udah rohani banget, enggak. Tapi justru ini mengingatkan saya juga, dan saya belajar dari firman ini. Kayaknya perlu ini saya sharingkan. Karena kalau firman ini memberkati saya percaya itu pasti memberkati teman-teman. Amin. Amin. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan, singkat, padat, dan jelas. Saya percaya teman-teman bisa mengambil maknanya, teman-teman bisa mengambil sesuatu yang membangun teman-teman. Saya percaya melalui firman ini teman-teman bisa bertumbuh dengan Tuhan. Ingat, pertumbuhan rohani itu mulai dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena saya, bukan karena Kayosi atau Yohana sebagai ketua pemuda, bukan, tapi dari diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita menjaga hati kita untuk Tuhan? Itu teman-teman jawab sendiri dalam hati teman-teman ya, tidak perlu dijawab sendiri aja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya percaya Tuhan terus memberkati teman-teman dimanapun teman-teman